Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita akan pelajari tema 3 subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Di materi video kita kali ini itu hanya beberapa saja yang akan Bapak sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di kelas nanti. Nah, hewan dan tumbuhan di sekitar kita itu banyak kita jumpai. Ya, bahkan ada yang memeliharanya di rumah atau juga menanam tumbuhan di depan rumah. Nah, ini bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Yang pertama itu, yang paling bawah ada akar. Nah, kemudian, di sini akar itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah akar serabut, dan juga yang kedua adalah akar tunggang. Nah, apa bedanya akar serabut dan akar tunggang? Nanti di slide berikutnya. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Berbeda dengan akar tadi di bawah tanah, sedangkan batang itu di atas tanah yang fungsinya itu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Berikutnya ada daun. Daun di sini merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kita tahu bahwa fotosintesis itu merupakan hal yang sangat penting dalam atau yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Dan daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Nah, sini. Tadi ada dua jenis akar. Yang pertama itu adalah akar serabut. Akar serabut ini terdapat pada sebuah tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan monokotil. Dan cirinya biasanya itu tulang daunnya sejajar dan juga batangnya itu tidak bercabang. Tapi tumbuhan dikotil ini juga bisa dikembangbiakan dengan dua cara, yaitu dengan cara dicangkok dan juga di stek. Fungsi utama dari akar serabut ini adalah memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Contohnya di sini ada pohon kelapa, pepaya, jagung, pinang, dan juga bawang, dan juga banyak yang lainnya. Banyak di sekitar kita. Berikutnya yang kedua adalah jenis akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang ini biasanya atau ada pada tumbuhan dikotil. Nah, ciri-ciri tumbuhan dikotil itu sendiri adalah akarnya bercabang, memiliki banyak dahan dan juga ranting. Banyak di sekitar kita. Akar tunggang ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan suatu makanan. Dan contohnya itu ada kacang hijau, kacang tanah, asam jawa, putri malu, durian, dan juga banyak jenis tumbuhan yang lainnya yang termasuk ke dalam tumbuhan akar tunggang. Nah, di sini ada juga jenis akar yang lainnya, yaitu akar tunjang, dan biasanya itu dimiliki oleh tembakau, dan juga akar gantung yang dimiliki oleh pohon beringin, akar pelekat yang ada pada daun sirih. Yang keempat, bunga. Nah, bunga di sini merupakan bagian tumbuhan yang fungsinya itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga disebut bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. 4 bagian utama bunga adalah kelopak bunga, kemudian mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Yang kelima, bagian tumbuhan itu adalah buah. Nah, buah sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tangkai buah, kemudian kulit buah, kemudian daging buah. Tangkai buah ini bisa disebut kalau dalam bahasa kita itu adalah cupat mungkin. Yang keenam adalah biji. Nah, biji di sini merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan serbuk sari sel telur pada putik bunga. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Memang tidak semua biji yang bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ada beberapa tumbuhan yang bijinya bisa ditanam. Biji berkeping satu disebut monokotil, sedangkan biji berkeping dua itu disebut dengan tumbuhan dikotil. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Untuk materi yang lainnya, kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.